Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Guru inspiratif, inovatif, kreatif, alangkah baiknya mengimbangi diri dengan kemampuan terhadap kemajuan teknologi. Namun, jangan sampai semakin canggih berteknologi, tapi menyampingkan kemampuan siswa yang beberapa masih terbatas. Sekolah online, tidak dipungkiri ada penerapan tugas yang dikumpul via email. Faktanya, ada siswa yang tidak paham cara mengirim email, tapi pandai dalam main game online dan lancar menggunakan sosial media. Kesulitan pertama yang dihadapi masa pandemi ini adalah keaktifan siswa yang menurun. Hampir seluruh kegiatan belajar menggunakan HP. Tidak dipungkiri, jadi semakin banyak kesempatan untuk bermain game HP. Main game hingga pagi, telat bangun, lalai dalam tugas sekolah, maka kerjasama dengan orang tua di rumah harus dijalin. Saya sebagai guru dan juga wali kelas menindaklanjuti siswa seperti itu dengan pemanggilan siswa beserta orang tua, membuat surat perjanjian siswa untuk aktif dalam KBM. Siapkan sanksi bertahap apabila melanggar. Cara ini berhasil hingga siswa tersebut kembali bertanggung jawab dalam absen dan tugas-tugasnya. Peran orang tua pun di rumah semakin bijak dalam pengawasannya. Hal ini juga berhasil berkat kerjasama guru, wali kelas, BP, kesiswaan, hingga kepala sekolah. Kendala kedua yaitu terbatasnya kuota internet siswa. Dalam hal ini peran pemerintah sangat membantu dalam program bantuan kuota kepada para siswa hingga tim pengajar. Langkah untuk menghemat kuota siswa, saya melakukan pembelajaran virtual aktif dengan Google Meet. Hanya di pertemuan pertama pada setiap babnya, dan kembali menggunakan Google Meet saat masuk bab baru lagi. Saya manfaatkan penggunaan Google Meet untuk menjelaskan kontrak belajar juga indikator pencapaian. Penting sebelum siswa mengenal apa yang akan dipelajari, mereka tahu dulu apa tujuan yang harus dicapai dalam materi tersebut. Nah, tentunya saya sudah membuat agenda terlebih dahulu untuk tiap-tiap pertemuannya. Selebihnya, PJJ diterapkan dengan memaksimalkan aplikasi belajar. Pihak sekolah bekerja sama dengan Kuiper sebagai media belajar yang efektif selama masa pandemi ini. Dalam aplikasi Kuiper, materi dapat diberikan berupa PPT, PDF, dan bentuk video pembelajaran yang semakin mempermudah siswa memahami materi. Demi siswa tidak mudah bosan, saya menyajikan slide PPT yang menarik perhatian siswa. Untuk tugas bisa pemberian tipe latihan soal dan juga ulangan. Durasi pengerjaannya pun dapat diatur. Hasilnya bisa ditindaklanjuti sebagai langkah program remedial dan pengayaan. Kendala terakhir yang dialami yaitu perkembangan belajar siswa itu sendiri. Hal ini justru menjadi sorotan utama. Seorang guru, objek yang dihadapi adalah siswa. Tolak ukur berhasil tidaknya guru bisa dilihat dari perkembangan siswa. Mereka makhluk hidup yang terus tumbuh dan berkembang. Langkah awal yang dilakukan buat konsep, yaitu perangkat guru tentunya. Kemudian praktekkan konsep tersebut ke siswa di kelas dengan kemampuan penguasaan kelas yang mumpuni. Pada tatap muka saja butuh waktu untuk mengenal karakter siswa, apalagi pandemi begini yang tidak melihat gestur dan ekspresi siswa. Sudah pahamkah dengan materi yang dipelajarinya? Saya tuh sulit banget pahamin materi kalau nggak diterangin langsung. Di kelas pun saya masih suka tanya kalau ada materi yang saya kurang pahamin. Nah, adanya PJJ karena pandemi ini, belajar sendiri, baca materi sendiri, terus tugas soal-soal. Terkadang saya nggak paham apa yang saya baca. Ternyata di awal semester ini saya dapat teguran dari guru via WA kalau nilai saya turun. Dari situ saya nggak segan bertanya di via WA kalau ada tugas yang belum saya pahami. Saya jadi lebih paham daripada bertanya di chat grup kelas. Seneng banget, nilai PTS saya lumayan bagus, terutama seni budaya, dapat 93. Jadi walaupun harus PJJ gini, asal guru tetap memberi waktu bimbingan secara personil, misalnya saat saya bertanya tugas yang belum saya pahami, ini sangat membantu proses belajar saya di rumah. Selama PJJ, saya sering nanya sama guru saya kalau ada materi yang belum dimengerti, terutama tugas praktek tuh. Biar dibantu video pembelajaran, gimana caranya, tahapannya, saya tetap ragu, takut salah saya. Apalagi di kelas, saya pemalu. Saya berani kalau komunikasi di WA. Jadi saya WA guru saya, apa boleh pakai spidol bu? Kalau dikerjakan begini, boleh nggak bu? Nah, saya sampai mastiin, saya udah yakin buat ngerjainnya. Itu pun kadang saya masih salah.
tapi guru saya ngasih tahu salahnya, mana yang harus diperbaiki. Pas saya perbaiki, guru saya muji karya saya. Habis itu saya makin pede. Nah, di rumah jadi saya banyak latihan biar kedepannya kemampuan saya bisa lebih baik lagi. Ternyata siswa yang biasa unggul di PJJ mereka malah menurun. Ada juga yang bosan di rumah terus, turun motivasi belajar. Karena mereka akan semakin menggali potensi, bahkan tertantang untuk memecahkan suatu masalah apabila menemukan tahapan-tahapan soal atau materi baru yang semakin sulit. Sedangkan siswa yang cenderung lemah karena sehari-hari melihat ada teman di sampingnya lebih aktif, dia jadi tidak pede dan diam. Nah, di PJJ ini kesempatan mereka menggali potensi, mencari banyak sumber belajar internet karena tidak melihat ada saingan. Tantangan besar di masa pandemi ini, bagaimana untuk tetap bisa tahu kondisi siswa-siswa di luar sana. Kepedulianlah jawabannya. Sebisa mungkin saya berusaha terbuka agar mereka tetap merasa terbimbing dalam belajarnya. Tetap yakin akan ada kecerahan dan keberakhiran dari pandemi COVID-19 ini. Siapapun yang terus peduli akan masa depan bangsa, putra-putri kita, dan semua yang telah melewati bahkan berjuang di masa pandemi ini, semoga jalan kita dihitung sebagai amal ibadah. Semoga langkah-langkah yang saya lakukan ini bisa memotivasi, menginspirasi guru-guru, bapak, ibu, bahwa belajar di sekolah itu adalah komunikasi antar guru dan siswa. Peran teknologi lah di sini masuk sebagai penunjang komunikasi tersebut. Jika komunikasi itu berjalan baik, maka proses belajar pun baik. Spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, dan hasil belajar pun mencapai pada nilai-nilai yang baik. Saya Nur Hasanah dari Bina Dharma, Jakarta.